"Wahai iblis, apa yang membuat kamu tidak mau bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripada dia, engkau ciptakan aku dari api, sementara ia engkau ciptakan dari tanah, dan aku selalu beribadah kepadamu dalam waktu yang sudah sangat lama sebelum Adam diciptakan." Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Mereka selalu beribadah dan tidak pernah membangkang atas perintah Allah. Suatu ketika malaikat bertanya, "Wahai Tuhanku, adakah engkau menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada kami?" Pertanyaan ini timbul karena memang mereka tidak pernah melakukan maksiat dan sangat dekat dengan Tuhannya. Tapi Allah berikan jawaban tegas kepada para malaikat. Allah berfirman, "Tentu yang paling mulia adalah makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri, dan yang kemudian aku katakan padanya, kun fayakun." Mereka pun faham bahwa yang dimaksudkan Allah adalah Nabi Adam. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk bersujud kepada Adam. Sebagai makhluk Allah yang selalu patuh, mereka pun langsung bersujud, dan yang sujud pertama kali adalah malaikat Jibril. Kemudian diikuti malaikat Mikail, Israfil, Israel dan seterusnya para malaikat muqarrabin. Setelah itu, Allah memerintahkan iblis untuk bersujud juga kepada Nabi Adam. Tapi apakah iblis menurut sebagaimana para malaikat sebelumnya? Iya benar, iblis menolak untuk bersujud kepada Adam. Bahkan Allah menanyakan kepadanya, "Wahai iblis, apa yang membuat kamu tidak mau bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri?" Mendengar pertanyaan dari Allah, tanpa rasa takut, iblis berkata, "Aku lebih baik daripada dia, engkau ciptakan aku dari api, sementara ia engkau ciptakan dari tanah, dan aku selalu beribadah kepadamu dalam waktu yang sudah sangat lama sebelum Adam diciptakan." Jawab iblis dengan penuh sombongan. Hal ini membuat Allah sangat murka. "Wahai iblis, sebenarnya aku sudah mengetahui tabiat burukmu sejak dahulu aku ciptakan, ibadahmu kepadaku sama sekali tidak berguna, karena keangkuhan dan kedurhakaanmu. Keluarlah kamu dari rahmatku dengan keadaan tercela dan terhina. Aku akan tempatkan kamu di neraka jahanam dan juga orang-orang yang mengikutimu." Mengetahui dirinya telah dilaknat oleh Allah, bukannya bertaubat dan meminta maaf akan kesalahannya, iblis hanya meminta penantian waktu. Ia berkata, "Beri tangguhlah aku sampai waktu mereka dibangkitkan." Permintaan iblis Allah kabulkan. Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi penangguhan waktu." Diriwayatkan bahwa iblis dahulu memiliki nama Azazil. Ia termasuk pimpinan para malaikat. Tidaklah singgah di suatu tempat baik langit dan bumi kecuali ia beribadah di dalamnya. Tetapi itu semua menjadi tidak berguna karena kedurhakaannya, dan Azazil menjadi makhluk pertama yang melakukan perbuatan dosa. Ia disebut iblis karena telah terputus dari rahmat Allah. Sesuai perjanjian yang Allah berikan kepada iblis, tiba-tiba fisiknya berubah menjadi sangat mengerikan. Saat itulah ia juga disebut setan yang terlaknat. Rangkaian pembuktian bahwa Adam lebih mulia daripada malaikat telah usai. Saat itulah ia turun dari mimbar. Di dalam surga Nabi Adam mendapatkan kenikmatan yang abadi. Allah menidurkan Nabi Adam, dan inilah awal kali manusia diberikan nikmat beristirahat. Di dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita yang tak lain adalah Hawa. Mimpi ini terjadi sebelum Hawa diciptakan. Nabi Adam pun memandanginya dan ia mulai tertarik. Akhirnya Allah ciptakan Hawa melalui tulang rusuk kiri Adam, sementara ia dalam keadaan tertidur. Hawa adalah wanita yang sangat cantik, bahkan kecantikannya mengalahkan 1000 bidadari surga. Dan Hawa merupakan wanita dengan kecantikan yang tidak tertandingi sampai hari kiamat. Ia memiliki tinggi sama seperti Adam, dan Allah mengenakannya mahkota dari surga, bahkan wajahnya bersinar lebih terang daripada matahari. Akhirnya Allah membangunkan Nabi Adam dari tidurnya. Saat ia menolehkan wajah ke sisinya, ia terkejut, karena melihat sosok yang sangat cantik seperti di dalam mimpi. Nabi Adam pun mulai mendekat karena Allah telah memberikannya syahwat. Tiba-tiba terdengar suara, "Wahai Adam, jangan engkau mendekat, sebelum engkau memberikan mahar kepadanya." Nabi Adam pun bingung, ia menanyakan, "Mahar apa yang harus aku berikan?" Allah menjawab, "Wahai Adam, maharnya adalah ucapan solawat kepada kekasihku Muhammad." Lagi-lagi Nabi Adam harus bertanya, karena ia adalah manusia pertama yang diciptakan, "Ya Allah, siapa Muhammad?" Muhammad adalah salah satu anak turunanmu kelak, ia adalah nabi di akhir zaman, kalau bukan karenanya, tidak aku ciptakan semesta alam. Kemudian Allah mengusap punggung Nabi Adam,
yang kelak akan mengeluarkan keturunan-keturunannya. Allah pun menikahkan Adam dan Hawa. Hal ini terjadi pada waktu siang di hari Jumat, dan inilah asal-usul kesunahan melaksanakan akad pernikahan pada hari Jumat. Allah sangat mengistimewakan Nabi Adam, semua akan menjadi pelayannya kelak di surga. Di antaranya Allah memerintahkan malaikat Ridwan untuk membuat gedung yang sangat indah, untuk nanti ditempati Adam dan Hawa, dan di dalamnya diberikan pelayan-pelayan yang sudah dihiasi yakni para wildan dan bidadari. Kemudian Allah menciptakan kuda yang terbuat dari misik yang wangi. Kuda ini bernama Maimun, kecepatannya seperti kilat yang menyambar. Begitupun Hawa, Allah memberikannya unta yang berasal dari surga, di atasnya dihiasi oleh batu intan yang bercahaya. Adam dan Hawa pun naik di atas kendaraan yang sudah disiapkan. Mereka berjalan dengan dikawal oleh malaikat Jibril dan Mikail, mengelilingi langit ketujuh dan memberi salam kepada semua penduduk langit. Melihat keistimewaan yang diberikan kepada Adam, sampai-sampai para malaikat berkata, tidak ada makhluk yang mendapatkan kemuliaan seperti ini dari Allah kecuali Adam. Akhirnya malaikat mengantarkan keduanya sampai ke depan pintu surga. Allah berfirman, wahai Adam, ini adalah surgaku, masuklah kalian ke dalam, dan makanlah dengan nikmat yang ada di sana sesukamu. Janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu akan termasuk orang-orang yang dolim. Dan perjanjian ini disaksikan oleh para malaikat bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk memakan buah huldi. Setelahnya, malaikat membawa Adam dan Hawa berkeliling di dalam surga, dan memperlihatkan semua tempat-tempat para nabi. Dan ketika sampai di surga Firdaus, mereka melihat sebuah tempat tidur yang terbuat dari sutra. Di dalamnya terdapat 700 tempat duduk yang terbuat dari yakut berwarna merah, dan kasur yang terbuat dari sutra berwarna hijau. Malaikat yang menghantarkan mereka berkata, wahai Adam, tempatilah ini bersama istrimu Hawa. Akhirnya mereka memasuki dan duduk di atas tempat tidur yang indah. Malaikat mengantarkan 2 wadah yang berisi anggur, yang mana satu wadah, panjangnya seperti perjalanan 1 hari 1 malam. Nabi Adam dan Hawa menjalani kehidupan di surga dengan penuh kebahagiaan. Mereka bisa memakan segala hal yang diinginkan, dan memetik buah-buahan yang lezat. Diriwayatkan bahwa ketika Nabi Adam ingin melakukan hubungan bersama Hawa, ia akan masuk ke suatu kubah yang terbuat dari mutiara dan batu zabarjat. Kubah itu juga tertutup dengan kain sutra. Dan ketika Hawa berjalan mengelilingi gedung-gedung indah, ia selalu diikuti para bidadari dengan jumlah yang sangat banyak. Ibnu Abbas berkata, buah surga yang pertama kali dimakan oleh Nabi Adam adalah buah anggur, dan yang terakhir dimakan di surga adalah gandum yang akhirnya menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Sehingga dikatakan, orang yang menanam biji-bijian seperti gandum akan selalu mendapatkan lesu dan kepayahannya, karena ia pertama kali dimakan dalam keadaan bermaksiat. Di surga Nabi Adam diperbolehkan untuk meminum homer. Saat ia meminum maka kebahagiaannya semakin bertambah. Maka barang siapa yang meminum homer di dunia, ia tidak akan merasakan kenikmatan homer di surga. Itu adalah kisah Nabi Adam dan penolakan sujud iblis kepada Adam. Kisah ini dikutip dari kitab Bada'iuz Zuhur.